Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bil hudahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Al-ayat. Fa ya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah menginjak tanggal 7 Zulhijjah, dan insyaallah beberapa hari lagi kita akan merayakan kembali salah satu dari 2 hari raya Islam atau Idain, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban. Sekalipun tentu pada penetapan tanggal 10 Zulhijjah di negeri ini, mungkin pada hari atau di tahun ini ada beberapa perbedaan karena berkaitan dan melaksanakan wukuf di Arafah. Sebagian dari saudara-saudara kita mungkin sudah melaksanakan puasa Arafah besok karena bersamaan dengan wukuf. Tetapi sesuai dengan penanggalan atau penetapan dari yang disampaikan oleh pemerintah atau juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah, maka penetapan tanggal 9 atau hari Arafah itu akan jatuh pada hari Senin, sehingga pelaksanaan 10 Zulhijjah Idul Adha jatuh pada hari Senin. Hari Arafah hari Ahad. Dan tentu sekali lagi perbedaan ini sudah biasa di lingkungan kita. Yang paling penting tentu bagi kita setiap melewati Idul Adha atau Idul Kurban, kita selalu diingatkan pada peristiwa yang sangat besar dalam sejarah kemanusiaan, bahkan termasuk juga sejarah kenabian, yaitu peristiwa kurban, yang tentu Allah mengabarkan di dalam Al-Quran untuk selalu diingatkan oleh kita semua bahwa peristiwa besar itu memuat atau mengandung hikmah yang luar biasa, yang apabila kita terus gali tidak akan pernah kering atau kehabisan makna atau hikmah di dalamnya. Bagi kita tentu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengagungkan syiar-syiar itu. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah perwujudan daripada ketakwaan di dalam hati. Jadi ketika kita merayakan
Idul Adha atau Idul Kurban itu salah satu di antara kita mengagungkan syiar Allah. Tentu di dalamnya adalah pelaksanaan kurban. Selain tentu syiar Allah yang lain adalah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang hari ini berada di Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi syiar-syiar Allah ini merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai ketakwaan. Artinya kalau kita agungkan syiar Allah dengan menggali hikmah-hikmah di dalamnya, kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu itu adalah dalam rangka menguatkan nilai-nilai ketakwaan di dalam diri kita. Bahkan kalau kita melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengagungkan syiar Allah, salah satunya adalah penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang dibacakan di awal khutbah tadi, di mana Allah menegaskan bahwa syariat kurban ini atau syariat penyembelihan merupakan syariat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh umat manusia sebagai syariat yang dilaksanakan dalam rangka mengagungkan asma Allah. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyuzkaru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Bagi setiap umat telah kami syariatkan mansakan, penyembelihan kurban, agar mereka menyebutkan asma Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, berserahlah dirilah kepadanya dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang menyerahkan diri atau mukhbitin. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, jadi tegas di ayat ini bahwa sesungguhnya syariat penyembelihan hewan kurban itu merupakan syariat yang tidak bisa lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Yang inilah tentu saja menjadi syariat ketika disampaikan kepada Nabiullah atau ketika perintah itu diberikan atau sampai pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sekaligus menegaskan dan meluruskan syariat-syariat umat sebelumnya, di mana terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaan penyembelihan kurban. Bahwa pada dasarnya kata Allah, tujuan untuk atau melaksanakan syariat ini adalah liyazkuru smallah, untuk mengagungkan asma Allah, bukan untuk mengagungkan asma-asma yang lain. Karena di dalam sejarah kita mengenal bahwa bentuk-bentuk misalkan penyembelihan hewan yang ditujukan untuk persembahan mungkin kepada dewa atau tuhan-tuhan yang mereka akui, itu sudah jelas menyimpang dari nilai-nilai ketauhidan. Padahal Allah menegaskan di situ fa ilahukum ilahu wahid, bahwa penyembelihan hewan kurban itu tiada lain sebagai perwujudan pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang lain. Sehingga ini menjadi dasar di dalam pelaksanaan penyembelihan itu. Sementara agama atau syariat yang lain kita baca dalam sejarah, bentuk-bentuk seperti penyembelihan hewan, kemudian bentuk-bentuk tumbal dan sebagainya, bukan ditujukan untuk pengagungan asma Allah, tapi semata-mata hanya sebagai persembahan. Mungkin mereka bermaksud dengan tujuan-tujuan tertentu, mungkin ingin mengharapkan sesuatu anugerah, atau mungkin juga ingin menolak bala dan sebagainya. Tetapi sekali lagi syariatnya sudah bertentangan dengan nilai-nilai atau syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu satu hal yang digarisbawahi pada ayat ini
Bahkan Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran memberikan komentar terhadap ayat ini. Ia mengatakan Islam itu menyatukan syiar dan arah sasaran sesuatu. Semuanya harus diarahkan hanya kepada Allah, yaitu dengan mengarahkan segala perasaan, amal, semangat, ibadah, gerakan dan adat hanya kepada Allah semata. Dengan demikian seluruh kehidupan tercelup dengan celupan akidah. Syiar-syiar itu merupakan pengungkapan dari akidah dan simbol darinya. Yang terpenting adalah bahwa kehidupan itu dan segala aktivitasnya tercelup dengan celupan akidah, sehingga seluruh kekuatan dan aliran menyatu dan jiwa-jiwa manusia tidak berpencar dalam ideologi atau sistem atau aliran atau ajaran yang lain. Kemudian Sayyid Qutb juga menegaskan, sehingga seorang muslim tidaklah melangkah satu langkah pun dan tidak bergerak dengan satu gerakan pun, baik di waktu malam dan siang, melainkan dia melihat dan berorientasi kepada Allah semata, serta menyemangati hatinya dengan takwa kepadanya. Dia hanya berorientasi dalam melakukan segala aktivitas itu guna mencapai ridho Allah. Karenanya semuanya harus menjadi ibadah di mana kehendak Allah dalam tujuan penciptaan bisa terrealisasi. Nah, jadi sekali lagi tujuan utamanya adalah bagaimana nilai-nilai akidah itu benar-benar tercelup di dalam kehidupan kita, salah satunya melalui perintah ibadah kurban. Jadi kalau ibadah kurban menyimpang dari nilai-nilai akidah, tentu itu sudah keluar dari syariat Allah. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka Allah menegaskan di ayat tersebut, di penghujung ayat 34 Al-Hajj tersebut, wabasyiril muhbitin. Apabila orang-orang yang benar-benar melaksanakan syariat Allah itu atas dasar akidah yang kuat, maka sampaikanlah berita gembira kepada mereka. Mereka digolongkan oleh Allah dengan kaum muhbitin. Siapa muhbitin itu? Muhbitin kalau dilihat dari maknanya adalah tempat yang luas dan tenang. Sehingga Ibnu Abbas mengartikan muhbitin ini dengan mutawaddiin, orang-orang yang rendah hati. Kemudian penafsir yang lain menyebutkan mutmainin, orang-orang yang tenang. Bahkan juga disebut sebagai mujtahiduna fil ibadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah, bagaimana perwujudan dari nilai-nilai muhbitin ini di ayat 35-nya? Allah memberikan indikator kalau kita ingin termasuk orang-orang yang muhbitin, di mana nilai-nilai tauhid itu tercermin dalam kehidupan kita, maka cirinya kata Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Paling tidak ada 4 indikator. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa apabila disebutkan asma Allah dia bergetar hatinya. Ini yang pertama. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam surat Al-Anfal, bahwa ciri-ciri orang yang beriman adalah apabila disebutkan asma Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apa makna wajilat qulubuhum atau wajal itu? Orang-orang yang bergetar hatinya adalah orang-orang yang tentu memiliki sifat khauf, sifat khasyah, rasa takut kepada Allah. Sehingga apabila diingatkan dengan asma Allah, baik asma Allah disebutkan dalam kalimat-kalimat dalam Al-Quran, tapi juga asma yang tercermin dalam kehidupan, dalam fenomena-fenomena alam, di mana kebesaran Allah ditunjukkan, maka orang-orang yang beriman, orang-orang muhbitin, dia senantiasa bergetar hati. Artinya ada rasa takut di dalamnya, karena di dalamnya juga dia mengingat tentang hukuman dan ancaman Allah apabila kita melanggar aturan-aturan Allah. Kemudian senantiasa berupaya menjalankan perintah Allah. Itulah makna wajilat qulubuhum. Artinya secara spesifik dia memiliki militansi dalam spiritualnya, senantiasa terkoneksi hubungannya dengan Allah. Orang-orang yang senantiasa terhubung dengan Allah, sehingga semakin dalam tauhidnya tercelup dalam dirinya karena perasaan khauf dan khasyah kepada Allah. Itulah makna wajal atau wajilat qulubuhum. Kemudian yang kedua Allah menyebutkan was-sabirina 'ala ma asabahum.
bahwa orang-orang yang mukhbitin adalah mereka yang senantiasa bersabar atas apa yang menimpa pada dirinya. Sabar itu artinya ketabahan atau keteguhan hatinya. Sabar baik dalam melaksanakan ketaatan, kan dalam melaksanakan kita perlu taat, perlu kesabaran. Kan dalam ketaatan tentu akan banyak godaan-godaan. Kalau kita tidak punya keteguhan dalam diri kita, maka boleh jadi kita pun mungkin tidak akan sanggup melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar ketika kita meninggalkan maksiat larangan Allah, karena pada saat itu pun akan banyak ujian-ujian manakala kita selalu ingin berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan tentu sabar terhadap apa yang menimpa dirinya dalam bentuk kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, bahkan terbentuk sabar ketika juga diuji dan berbagai macam kenikmatan. Karena sabar ketika menghadapi kenikmatan dalam melahirkan rasa syukur kepada Allah. Jadi orang-orang mubitin senantiasa bersabar. Kemudian yang ketiga adalah muqimis shalah. Tentu saja ia akan wujudkan dalam bentuk dia senantiasa melaksanakan ibadah, terutama melaksanakan salat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dititahkan Allah kepada dirinya. Maka orang-orang mukhbitin dia senantiasa berupaya dalam hidupnya bagaimana merealisasikan salat itu pun dalam kehidupannya. Karena kalimat muqimis shalah berbeda katanya dari yuqimus shalah. Jadi bagaimana ada kesinambungan dari salat yang dilakukan secara ritual dan salat dalam penerapan dalam aspek sosial. Bagaimana salatnya itu tercermin dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir, orang-orang mukhbitin dia tidak hanya sibuk untuk membuat atau koneksi hubungannya dengan Allah dalam bentuk hablum minallah, tetapi juga adalah hablum minan nas. Maka kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mukhbitin adalah orang-orang yang senantiasa memiliki kepedulian sosial. Kurban salah satunya mengajarkan seperti itu. Dimensi esoterisme adalah bagaimana kita senantiasa menghubungkan kita dengan Allah. Tetapi eksoterisnya adalah bagaimana kurban melahirkan sikap-sikap hubungan sosial dalam kehidupan kita. Bagaimana kita senantiasa berupaya untuk selalu peduli terhadap orang lain. Bagaimana kita harus senantiasa mau berkorban untuk orang lain. Karena kurban pada dasarnya adalah bagaimana sikap kita untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam berbagai macam aspek kehidupan. Maka orang-orang yang tercelup dengan nilai-nilai akidah tadi juga tercermin di dalam kehidupan kesehariannya. Karena sekali lagi orang-orang mukhbitin itu dia tidak akan pernah lepas bagaimana hubungannya dengan sesamanya. Dia tidak asyik, tidak hanya sibuk dengan urusan-urusan ritual ibadah mahdhah saja, tetapi juga ghair mahdhah atau ibadah-ibadah khas yang sifatnya khusus, atau juga termasuk ibadah yang sifatnya umum, yaitu ibadah yang bersifat muamalat duniawiyah. Nah, inilah nanti cerminan dari sikap atau sifat mukhbitin yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34, kemudian indikasinya dalam ayat 35. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, tatkala kita merayakan Idul Kurban, kemudian kita bersama-sama menyembelih hewan kurban, maka tentu tidak berhenti pada aspek pelaksanaan secara syariatnya itu penyembelihan. Bukan hanya sekedar kita untuk mengucurkan darah hewan tersebut atau hanya membagikan dagingnya saja, tetapi di situ juga ada nilai-nilai yang harus dicerminkan dalam kehidupan kita. Bahwa kurban kata Allah la yanallahu luhumuha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa min.
bahwa bukan hanya darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah. Ini salah satu koreksi ibadah atau pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, terutama di sekitar Ka'bah, karena mereka menyembelih, kemudian darahnya dikucurkan di dinding Ka'bah, kemudian dagingnya disimpan, disangka bahwa Tuhan haus darah dan Tuhan juga lapar daging. Oleh Allah dikoreksi bahwa bukan daging dan darahnya yang sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan. Nah, oleh karena itu nilai-nilai kurban pada seperti itu. Dagingnya adalah simbol kenikmatan yang tentu harus dibagikan kepada orang-orang sekitar. Tetapi tentu makna yang paling dalam adalah nilai-nilai ketakwaannya yang harus bertambah. Jadi jangan sampai kita terus-menerus melaksanakan kurban tetapi nilai ketakwaan kita tidak bertambah kepada Allah. Jadi tujuan utamanya tentu adalah nilai ketakwaan, bahwa tidak ada kurban yang diterima oleh Allah kecuali dalam rangka ketakwaan. Ketika Qabil membunuh Habil karena peristiwa perintah kurban yang disampaikan ayahnya, di mana hanya kurban Habil yang diterima, Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa sesungguhnya kurban yang diterima Allah itu adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas bahwa inti daripada ajaran kurban dalam kehidupan kita pada dasarnya adalah ujung-ujungnya bagaimana nilai-nilai takwaan itu bertambah dan kemudian meningkat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan petunjuk kepada kita semua, sehingga dalam hidup ini kita senantiasa berikan oleh Allah kesanggupan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan tentu saja perintah-perintah itu mudah-mudahan membuahkan nilai-nilai takwa dalam diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li nikmatika musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.